Nama Maes Hilgers akhir-akhir ini sedang menjadi perbincangan hangat. Pecinta bola tanah air maupun di Belanda, dengan bakat dan kemampuan yang dia miliki, pemain berusia 23 tahun itu justru memilih timnas Indonesia. Padahal dirinya memiliki peluang besar untuk bisa memperkuat timnas Belanda, bahkan baru-baru ini El Nyengir menunjukkan bakat dan kemampuannya. Yap, sebelum menyimak videonya pastikan kamu sudah subscribe channel dan nyalakan notifikasinya. Saat bertandang ke markas Manchester United dalam lanjutan Liga Eropa, dalam laga yang berakhir dengan skor 1-1 itu, Maes Hilgers pamer skill saat duel dengan para pemain bintang tim Setan Merah, dan melihat kemampuan luar biasa Maes Hilgers bersama FC Twente dalam 2 musim terakhir, membuat KNVB kini merasa kecolongan atas salah satu talenta terbesarnya tersebut. Gara-gara Maes Hilgers kuman kena sidang KNVB. Ya, pada bulan September ini publik tanah air beneran dibuat happy, sebab kemarin timnas Indonesia secara luar biasa mampu menjalankan misi dengan baik. Ketika bertandang ke markas Arab Saudi, di mana tim Garuda sukses membawa pulang 1 poin penting dalam laga pembuka grup C. Selain itu, timnas juga sukses menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di GBK, di mana artinya timnas mendapatkan 2 poin dari 2 matchday di laga pembuka round 3. Sebuah hal yang tentunya wajib kita syukuri, karena sekali lagi Indonesia adalah tim debutan di round 3 ini, namun berhasil membuat kejutan dengan menahan 2 tim langganan Piala Dunia. Namun, tak berhenti sampai di situ saja. Bersama PSSI terus membuat timnas mania semakin bangga dan nyengir-nyengir sendiri di media sosial. Yang cukup memuaskan, terutama langkah PSSI menambah pemain keturunan baru untuk mengarungi round 3, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tak main-main, PSSI langsung mendatangkan 2 pemain keturunan berlabel Grade A, yakni Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, bahkan baru-baru ini. Salah satu nama di atas berhasil membuat heboh pecinta sepak bola dunia, setelah dirinya berhasil tampil mengesankan ketika melawan Manchester United. Bersama timnya FC Twente, dalam lanjutan Liga Eropa bermain selama 90 menit di lapangan, Maes Hilgers mencatatkan 3 tackle sukses, memenangkan 1 duel udara, dan membuat umpan sukses mencapai 92%. Secara statistik, Maes Hilgers bahkan lebih baik ketimbang Lisandro Martinez sepanjang laga bertimnas Argentina itu. Hanya memenangkan 1 duel udara dan sama sekali tidak melepaskan tackle. Secara nilai, Maes Hilgers juga lebih oke ketimbang Lisandro Martinez. Laman statistik Chart memberikan nilai 7,0 untuk aksi brilian Maes Hilgers. Sementara itu, Lisandro Martinez hanya mendapatkan nilai 6,8. 3 catatan penampilan Maes Hilgers saat FC Twente tahan imbang Manchester United di Liga Eropa. Pada laga tersebut, Maes Hilgers sukses memiliki catatan mentereng dalam menahan gempuran para pemain Setan Merah. 1. Pemain nilai tertinggi ketiga. Menurut Tuhoscoret, Maes Hilgers adalah pemain dengan skor tertinggi ketiga untuk Twente di game ini. 2. Statistik ciamik dari Hilgers. Angka-angka Hilgers dalam pertandingan ini, terutama dalam bertahan, cukup impresif. Pergerakan pertahanannya yang bersih dan tajam membuat para penyerang MU kesulitan menembus pertahanan Twente. Hilgers menyelesaikan total 3 tackle, 2 intersepsi, dan 8 sapuan dalam game ini. 3. Maes Hilgers terus tampil konsisten bersama FC Twente. Penampilan Hilgers melawan Manchester United melanjutkan konsistensinya bersama Twente musim ini. Perannya di lini pertahanan FC Twente nyaris tak tergantikan, termasuk di Eredivisie. Dapat pujian dari pelatih FC Twente. Joseph Oosting, pelatih klub Liga Belanda Divisi FC Twente, memuji penampilan calon bek naturalisasi Indonesia, Maes Hilgers dan rekan-rekannya. Usai mengimbangi Manchester United 1-1 pada laga Liga Eropa 2024 hingga 2025, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman web FC Twente di Jakarta Kamis, postingan menilai timnya mampu memperlihatkan performa bertahan dan menyerang yang apik sepanjang pertandingan. Semua itu tentang koordinasi dan keberanian, bukan cuma berani menyerang tetapi juga berani dalam bertahan. Pertahanan dan serangan kami sangat baik, ujar juru taktik berkewarganegaraan Belanda itu. Joseph Oosting pun menegaskan, dirinya sangat bangga dengan anak-anak asuhnya yang solid dan tidak gentar berlaga di markas MU Stadion Old Trafford. Bahkan secara pertahanan FC Twente lebih baik dengan persentase tackle sukses 65%, di mana MU 62,5%. Haluan bola Twente mencapai 25 kali, MU hanya 16 kali.
Dari sisi individu, laman statistik MU memberikan status terbaik bagi Maes Hilgers untuk aspek pertahanan dari semua pemain pada laga tersebut. Fotma menyatakan Maes Hilgers membuat 16 kali aksi bertahan, 2 kali intercept, 3 kali pengembalian penguasaan bola, 2 kali blok dan 8 kali haluan. KNVB merasa kecolongan talenta terbaiknya. Sementara itu, melihat penampilan Maes Hilgers melawan Manchester United, serta beberapa pertandingan di divisi beberapa waktu yang lalu, membuat KNVB semakin meradang. Menurutnya timnas Belanda kini telah kecolongan salah satu talenta terbesarnya. Maes Hilgers ini sebenarnya bisa saja menjadi opsi di lini pertahanan Belanda, karena jika melihat statistiknya dalam beberapa tahun terakhir dan kini Belanda harus merelakan salah satu talenta terbesarnya itu membela timnas Indonesia, karena seperti kita tahu kalau pada akhir September nanti El Nyengir akan melakukan sumpah WNI dan segera menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Makin optimis lolos Pildun. Ya, tentu saja untuk mencapai mimpi yang ada dibutuhkan komponen-komponen yang bisa mendukung mimpi itu agar terwujud. Dan untuk Indonesia jelas komposisi kedalaman skuad yang balance, pada akhirnya menjadi sesuatu yang gak bisa dibantah. Sebab fair aja, ketimbang kualitasnya sangat terlihat nyata, maka dari itu sampai detik ini dan seterusnya PSSI masih berupaya untuk menambah deretan pemain keturunan. Seperti kita tahu, kalau 2 pemain baru udah 99% siap main, namun apakah itu cukup mengingat masih banyak pertandingan yang harus dilakoni? Oh ya jelas enggak. Dan PSSI sadar akan hal itu, makanya sekeras mungkin usai proses Maes Hilgers dan Eliano Reijnders ini kelar. Sementara, timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos Piala Dunia 2026 jika gagal finish 2 teratas di klasemen akhir grup C. Dengan catatan, skuad Garuda finish di posisi 3 atau 4 untuk nantinya bertarung di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah selanjutnya adalah memulangkan pemain keturunan berlabel Grade A ke tanah air. Dan diketahui, mereka adalah Ulla Romeni, Kevin Dix, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, Ian Maatsen dan Jayden Oosterwolde. Ya, untuk kebutuhan lini belakang keberadaan Kevin Dix, Pascal Struijk, dan Jayden Oosterwolde dianggap akan semakin memperkokoh lini belakang timnas. Dan itu juga yang akan membuat Coach Shin Tae-yong nggak khawatir lagi semisal ada pemain yang absen karena secara kualitas nggak ada ketimpangan yang terlalu jauh. Terlebih para pemain tadi nggak cuma bisa main di satu posisi saja, seperti Kevin Dix yang bisa main sebagai bek tengah ataupun bek sayap kanan maupun kiri. Lalu Pascal Struijk pun selain mahir sebagai bek, ia juga mahir sebagai wingback, begitu pula dengan Jayden Oosterwolde. Sehingga ya secara otomatis, itu sangat-sangat oke gitu loh. Berikutnya di barisan tengah dan sayap, keberadaan nama-nama seperti Jairo Riedewald, Ian Maatsen dijamin akan membuat timnas Indonesia jadi lebih stabil. Jairo Riedewald yang sebagai DM sangat bagus dalam menjaga kedalaman, sehingga ia bisa jadi tandem terbaik bagi Tom Haye. Sedangkan Ian Maatsen, kalau ini pemain beneran join asli sisi kiri timnas bakal kuat banget, dan buat Ulla Romeni nah ini nih yang agak susah. Tapi bagaimanapun, ia memang sosok paling ideal untuk menjadi gokter bagi timnas Indonesia. Dan terlepas dari apapun, dengan bergabungnya Maes Hilgers pada bulan Oktober mendatang, jelas akan membuat lini pertahanan timnas semakin kuat. Seperti kita tahu, kalau sebelumnya timnas juga memiliki bek berkualitas macam Jai Idzes, Justin Hubner, hingga Kelvin Verdonk dan Maes Hilgers, akan membuat lini pertahanan Indonesia semakin kokoh dan bakal sulit ditembus.